Pada suatu hari yang cerah, di sebuah desa kecil di Persia, seorang anak lelaki bernama Abdul Qadir, yang masih belia dan penuh semangat, berdiri di depan ibunya. Dengan mata yang berbinar-binar, ia meminta izin untuk melakukan perjalanan jauh ke kota Baghdad. Baghdad, sebuah kota yang terkenal dengan orang-orang salehnya dan menjadi pusat pengetahuan, telah lama menjadi impian Abdul Qadir. Abdul Qadir, meski masih muda, memiliki keinginan besar untuk belajar dan menimba ilmu dari orang-orang saleh di Baghdad. Ia ingin memperdalam pengetahuannya tentang agama dan dunia, dan ia yakin bahwa Baghdad adalah tempat yang tepat untuk itu. Sang ibunda, meski dengan hati berat, merestui keinginan Abdul Qadir. Ia tahu bahwa ini adalah langkah penting bagi putranya untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai bekal perjalanan, ibunda memberikan 40 dinar kepada Abdul Qadir. Uang tersebut disimpan dengan hati-hati di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi bawah ketiak Abdul Qadir. Sebelum berpisah, sang ibunda berpesan kepada Abdul Qadir untuk senantiasa berkata benar dalam setiap keadaan. Pesan ini sangat penting bagi Abdul Qadir, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mengingat dan mempraktikannya. Setelah memperhatikan betul pesan ibunya, Abdul Qadir pun berangkat. Dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang membara, ia mengucapkan salam perpisahan kepada ibunya dan memulai perjalanan panjangnya menuju Baghdad. Ini adalah awal dari petualangan besar Abdul Qadir, petualangan yang akan membawanya menjadi salah satu tokoh sufi terbesar dalam sejarah Islam. Dengan langkah pasti, Abdul Qadir bergabung dengan rombongan kafilah unta yang juga sedang menuju ke kota Baghdad. Mereka berjalan melintasi padang pasir yang luas, dengan matahari yang terik dan angin pasir yang kadang kala menerpa. Meski demikian, semangat Abdul Qadir tidak pudar, ia tetap bersemangat untuk mencapai tujuan akhirnya. Ketika rombongan tersebut melintasi suatu tempat bernama Hamdan, tiba-tiba muncul 60 orang pengendara kuda dari balik bukit pasir. Mereka menghampiri rombongan kafilah dengan cepat dan tanpa ampun merampas seluruh harta yang dibawa oleh rombongan kafilah. Udara penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Namun yang unik, tak satu pun dari perampok itu menghampiri Abdul Qadir. Mungkin karena penampilannya yang sederhana dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekayaan. Namun, salah seorang dari perampok tersebut, mungkin karena penasaran atau hanya ingin memastikan, akhirnya mendekati Abdul Qadir. "Hai orang fakir, apa yang kamu bawa?" tanya perampok itu dengan nada sinis. Abdul Qadir, dengan wajah yang tenang dan polos, menjawab, "Aku membawa 40 dinar." Jawabannya membuat perampok itu terkejut. "Di mana kamu meletakkannya?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Aku letakkan di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawab Abdul Qadir dengan jujur. Kejujurannya membuat perampok itu terdiam, mungkin karena tidak percaya atau mungkin karena terkejut dengan keberanian Abdul Qadir untuk berkata jujur meski dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini adalah salah satu dari banyak kisah yang menunjukkan kejujuran dan keberanian Abdul Qadir, yang kelak menjadi ciri khas dari dirinya sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani. Perampok itu, dengan wajah yang penuh kebingungan, tidak percaya dengan jawaban Abdul Qadir. Ia mengira bahwa Abdul Qadir sedang meledeknya, bermain-main dengan situasi yang serius ini. Dengan rasa frustrasi dan kemarahan yang membara, ia meninggalkan Abdul Qadir, bocah laki-laki itu yang tampak begitu polos dan jujur. Namun, suasana di padang pasir itu masih tegang. Selang beberapa saat, datang lagi salah satu anggota perampok yang lain. Ia mendekati Abdul Qadir, mungkin karena penasaran atau mungkin karena tidak percaya dengan cerita rekan-rekannya. Dengan nada yang penuh curiga, ia melontarkan pertanyaan yang sama kepada Abdul Qadir. Abdul Qadir, dengan wajah yang tetap tenang dan mata yang penuh keteguhan, kembali menjawab dengan apa adanya. Ia tidak merasa takut atau terintimidasi. Ia tetap berpegang pada prinsipnya untuk selalu berkata jujur, seperti yang diajarkan oleh ibunya. Namun, lagi-lagi, perkataan jujurnya tidak mendapat respon serius. Si perampok, mungkin karena merasa dipermainkan atau mungkin karena merasa tidak mungkin seorang bocah bisa begitu jujur dalam situasi seperti ini, pergi begitu saja.
meninggalkan Abdul Qadir sendirian di tengah padang pasir yang luas, dengan kejujuran dan keberaniannya yang menjadi cahaya terang di tengah kegelapan. Pemimpin gerombolan perampok itu, seorang pria yang tampak garang dan berwibawa, merasa heran ketika mendengar cerita dari dua anak buahnya tentang jawaban Abdul Qadir. Dengan rasa penasaran yang memuncak, ia memerintahkan, "Panggil Abdul Qadir ke sini." Abdul Qadir dipanggil ke hadapan pemimpin perampok itu. Dengan tatapan tajam, pemimpin perampok itu bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Abdul Qadir, dengan wajah yang tenang dan tidak menunjukkan rasa takut, menjawab, 40 dinar. "Di mana 40 dinar itu sekarang?" tanya pemimpin perampok itu lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawab Abdul Qadir dengan jujur. Benar saja, setelah pemimpin perampok memerintahkan para anak buahnya untuk menggeledah ketiak Abdul Qadir, mereka menemukan uang sebanyak 40 dinar. Mereka semua terkejut. Sikap Abdul Qadir itu membuat para perampok geleng-geleng kepala. Seandainya Abdul Qadir berbohong, mereka tidak akan pernah tahu. Apalagi penampilan Abdul Qadir saat itu amat sederhana, layaknya orang miskin. "Apa yang mendorongmu mengaku dengan sebenarnya?" tanya pemimpin perampok itu, kali ini dengan nada yang penuh keheranan. "Ibuku memerintahkan untuk berkata benar. Aku tidak berani durhaka kepadanya," jawab Abdul Qadir dengan tegas. Mendengar jawaban itu, pemimpin perampok itu merasa seperti ditampar. Ia menangis, seperti sedang dihantam rasa penyesalan yang mendalam. "Engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku," gumamnya dengan suara parau. Dedengkot perampok itu pun menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir, bocah kecil yang kelak namanya harum di mata dunia sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, sebuah perubahan yang dipicu oleh kejujuran dan keberanian seorang bocah. Perampok lainnya terdiam, terkejut melihat pemimpin mereka yang biasanya garang dan tak kenal ampun, kini menangis dan menunjukkan penyesalan. Mereka saling pandang, tidak yakin bagaimana harus merespons situasi ini. Namun, melihat pemimpin mereka yang telah memutuskan untuk bertobat, perlahan mereka mulai merenung. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah menjalani hidup yang salah. Kejujuran dan keberanian Abdul Qadir telah membuka mata mereka tentang pentingnya kebenaran dan integritas. Satu persatu, mereka mulai menundukkan kepala, merasa malu atas perbuatan mereka selama ini. Beberapa di antara mereka bahkan ikut menangis, terhanyut dalam penyesalan yang sama. Mereka akhirnya menyadari bahwa kehidupan perampokan yang mereka jalani selama ini tidak akan membawa mereka kemana-mana. Mereka memutuskan untuk mengikuti jejak pemimpin mereka, bertobat dan memulai hidup baru yang lebih baik. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hidup mereka. Dari perampok yang ditakuti, mereka berubah menjadi orang-orang yang berusaha memperbaiki diri dan berbuat baik kepada sesama. Semua ini berkat kejujuran dan keberanian seorang bocah bernama Abdul Qadir.